Ya, teman-teman sekalian, kita sampai pada part yang terakhir dari topik ini. Tadi kita membahas tentang contoh 8.3 ya. Kita ambil dari referensi dari buku textbook tentang pendulum ya. Di sini kita melihat bahwa energi potensial, energi kinetik ini saling bergantian, artinya saling berubah-ubah, artinya kinetik menjadi potensial, potensial menjadi kinetik, sesuai dengan hukum konservasi energi. Misalnya di titik A ini adalah titik di mana kecepatannya 0, kinetiknya 0, potensialnya ada, ini MGH sebenarnya. Kemudian ketika turun lagi di sini di B, dari A ke B, ini titik terendah, potensialnya 0, kinetiknya setengah mv kuadrat. Jadi A menjadi bergerak menuju B, ini adalah proses transformasi energi ya, perubahan energi dari kinetik menjadi potensial. Nanti dari B ke C juga sama, kinetik menjadi potensial, potensial menjadi kinetik ya. Baik, kita lihat untuk lebih memperdalam, mengasah dari subtopik ini, dari sains fisika kita. Di sini saya buatkan ini ya, kolom-kolom yang saya minta saudara untuk mengisinya ya. Jadi misalnya ini adalah pendulum tadi di mana masanya 0,2 kg. Mula-mulanya 0, kecepatannya di sini titik A, ketinggiannya adalah H-nya adalah H itu ketinggian A dari referensi ya. Dari sini coba saya gambar sedikit, dari titik ini, ini dari paling bawah ini ketinggian A adalah 2 meter. Nah, saat di 2 meter ini kecepatannya 0, masih diam ya, tidak punya energi kinetik 0 di sini ya, 0, tapi punya potensial MGH, M-nya 0,2, G-nya 9,8, H-nya 22 kali 0,2 kali 9,8, jadinya 3,92. Energi mekanisnya ya kinetik plus potensial, jadi 3,92 plus 0. Nah, di sini saudara diminta untuk melengkapi tabel ini. Jika hanya tidak lagi 2, dia mulai turun. Misalnya dia mulai turun sedikit ya, misalnya di sebelah mana ya, di sebelah sini ya, kelihatan ya, oke, di sebelah sini ya, mungkin sudah mulai ada. Dihapus dulu ya, nggak begitu jelas nanti ya. Ya, jadi dia mulai turun sedikit ya. Mula di 2 meter ini, 2 meter turun jadi 1,5, mungkin di sini ya. Turun lagi di sini, turun terus ya. Turun. Nah, jadi di sini diisi berapa kecepatannya ketika ketinggiannya adalah 1,49. Tentu saja kecepatannya tidak 0 ya, sudah punya kecepatan 0 ada ketika 2 meter ya. Maka ini bisa dihitung dengan hukum kekekalan energi mekanis tadi ya. K1 plus K1 sama dengan K2 plus P2, begitu ya. Silahkan diisi berapa kinetikanya, berapa kecepatannya, berapa potensialnya, berapa EK-nya di sini, dan seterusnya ya. Silahkan dilengkapi. Kemudian ini adalah subbab terakhir dari topik ini, yaitu situasi di mana
ada gaya-gaya non konservatif ya. Jadi kan ada gaya konservatif tadi, masih ingat ya, ada gaya gesek di antaranya ya. Ini yang nilainya bergantung juga dengan rutenya ya. Maka untuk kondisi yang seperti ini yang bukan hanya melibatkan gaya yang konservatif dan juga melibatkan saya yang ya, non konservatif ya. Jadi tadi yang kita bahas untuk hukum kekalahan energi mekanis adalah yang gaya-gaya konservatif ya. Bagaimana kalau kemudian nanti melibatkan non konservatif, misalnya friction seperti ini ya. Baik, ketika gaya non konservatif misalnya friction juga terlibat, maka hukum kekalahan energi menjadi seperti ini ya. Perubahan energi kinetiknya atau perubahan energi mekanisnya, yaitu perubahan kinetik dan juga potensialnya adalah sama dengan sigma F D. F nya adalah friction force sekali perpindahannya. Ini misalnya kita lihat ya, misalnya contoh 4.6. Ini adalah seorang yang bermain ski dari atas kemudian turun, ketinggiannya adalah 20 meter kira-kira ya, dari bawah, startnya dari A, dan ini tidak ada kayak geseknya ya, frictionless ya. Kemiringan kira-kira 20 derajat, kemudian sampai B, kemudian karena dia turun kencang, maka dia akan terus berjalan sampai C. B tidak berhenti, tapi langsung berjalan menuju C ya. Gaya gesek yang ada adalah di sini ya. Ini ada friction force-nya di sini ya, sama dari B ke C-nya ya. B ke C-nya. Di sini kita diminta untuk menentukan seberapa jauh jarak B ke C sampai nanti orangnya ini berhenti ya. Misalnya berhenti di C, nanti berapa sih jarak B ke C gitu ya. Baik, dengan hukum kekalahan energi mekanis kita selesaikan misalnya satu persatu A ke B. Ini A adalah mula-mulanya diam, berarti tidak ada energi kinetiknya 0, tapi punya potensial MGH, yaitu MGH-nya adalah ketinggian 20. Kemudian di B punya kecepatan tetapi tidak punya ketinggian ya. Sehingga dituliskan di sini MGHA setengah V kuadrat dan seterusnya MGH B dan setengah V kuadrat. Ini A-nya nih, V-nya 0, VA-nya 0, kemudian HB-nya adalah 0, sehingga kita punya VB-nya, M-nya saling dihilangkan ya, GHA sama dengan setengah VB kuadrat, atau VB kuadratnya 2GH, sehingga ketemu berapa ini? 392 ya. 392 ini meter kuadrat sekali kuadrat, karena ini kuadrat ya, kuadrat VB kuadratnya. Kemudian sekarang dari B ke C ini C-nya adalah sampai di sini dia berhenti sehingga VC-nya 0 ya, VC-nya 0 sehingga kita punya persamaan sigma EK plus sigma EB sama dengan minus FD ya. Baik untuk potensialnya dan kinetikanya. Untuk kinetikanya ya, B ke C ya, B ke C tidak ada ketinggian ini, nanti C minus B ini ya 0 aja ini. B ke C kan tidak punya ketinggian B ini ya, ini maksudnya ini mereka berarti 0 ya, ketinggiannya 0, kemudian setengah VC kuadrat minus V kuadrat ya, sama dengan friction ya. Frictionnya adalah
M kali G kali ya koefisien geseknya. Kemudian kita masukkan VC nya 0 ya, karena berhenti. Ini adalah 0 kuadrat ya, M nya saling menghilangkan mu F G kali D, sehingga dimasukkan D nya adalah V kuadrat bagi 2, ketemunya adalah 95,2. Jadi begitulah teman-teman, untuk case dimana melibatkan gaya gesek ya. Hati-hati di sini, hati-hati di sini ya. Hati-hati. Coba dicermati, kalau belum jelas diputar lagi, diulangi lagi sampai kemudian bisa dipahami, atau bisa ditanyakan di psikologi ataupun di WhatsApp grup ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang kita diskusikan pada topik kali ini. Dan ini ada untuk pelatihan ya, ada assignment, ada tugas. Berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Silakan untuk pemanasan ya, untuk latihan-latihan, untuk menguji diri sendiri apakah sudah cukup paham, atau bagian mana yang sudah dimengerti dan bagian mana yang masih belum begitu paham ya. Saudara punya waktu yang cukup di sini ya. Ini hari Ahad ya, mungkin 5 hari sampai 1 minggu ya. Jadi jangan terlalu menjadi beban saudara ya, jangan terlalu menjadi beban. Jadi bagaimanapun kesehatan adalah nomor 1 di saat seperti ini ya. Silakan diatur waktunya, diatur kegiatannya, dijaga kesehatannya, sehingga tugas-tugas ini tidak menjadi terlalu memberatkan. Karena saya juga memberikan waktu yang cukup ya, saya rasa ya 5 sampai mungkin 1 minggu ya untuk tugasan ini ya. Baik, nanti assignment ini akan kita buatkan folder tersendiri ya di psikologi. Saya kira itu saja teman-teman untuk pembahasan topik kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum, don't be worry, jangan khawatir, diputar lagi. Takes time ya, butuh waktu. Mungkin harus diputar 2-3 kali. Kalau masih belum paham juga, bisa kita diskusikan di WA group ataupun di psikologi. Right, thank you for your time and review atau menyimak video ini. Jaga diri baik-baik ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan segera membaik kondisinya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Oke, alhamdulillah alamin. Mohon maaf jika masih kekurangan di sana sini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.